Selamat datang di Lentera Himatika. Apa kabar semua kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, dan jangan sampai COVID-19 dijadikan sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan debit. Sebelum kita masuk ke dalam babnya, kita perlu tahu suatu hal, yaitu namanya konversi. Apa itu konversi, Kak? Konversi adalah perubahan. Misalkan nih, kalian jarak rumah kalian jarak dari rumah kalian ke sekolah itu 500 meter. Lalu teman kalian ada yang bertanya nih, jarak rumah kamu dari rumah ke sekolah itu berapa kilometer? Nah, pastikan kalian jawabnya dengan kilometer kan, yaitu setengah kilometer begitu ya. Itu konversi panjang gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya nih, konversi satuan panjang. Nah, ini dia nih. Ini adalah suatu tangga konversi di mana di puncak kita bisa lihat ada kilometer ya, teman-teman. Dan di paling bawah ada milimeter nih. Misalkan yang ditanya adalah 1 kilometer itu berapa meter? Ya udah, berarti kita turun dari kilometer 1, 2, 3 ke meter, yaitu 3 kali gitu ya. Berarti nolnya 3. Sehingga 1 kilometer sama dengan 1000 meter yang ini. Nah, lalu berapa sih 1 kilo itu berapa dekameter? 1, 2 turunnya, berarti 1 kilometer sama dengan 100. Kan nolnya 2 ya berarti ya. 100 dekameter begitu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan dari bawah, meter 1 meter itu berapa hektameter? Naik dia 1, 2, berarti nanti 1 meter sama dengan 1/100 hektameter begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke konversi satuan waktu. Untuk yang ini cukup mudah dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke konversi satuan waktu. Di sini sebenarnya tidak asing. Di sini ada menit, ada jam, ada hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. 1 menit itu sama dengan 60 detik dan seterusnya ya. Nah, tapi yang ada yang unik yaitu lustrum. 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun, 1 windu 8 tahun, dan ya seterusnya. Di sini ada milenium juga sama dengan 1000 tahun. Oke, kita lanjut ke pembahasannya nih. Nah, sekarang kita masuk ke konversi satuan waktu bagian contoh soal. Oke, nomor 1 ya, kita bahas nih. 2 jam tuh berapa menit sih? Nah, tadi kan kita tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 2 jam itu tuh sama dengan 2 dikalikan dengan 60 menit sama dengan 120 menit. Nomor 2, 1 jam 20 menit itu berapa detik gitu kan? 1 jam itu sama dengan 60 menit ditambah sama 20 menit. Berarti 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Sekarang yang ditanya adalah dalam satuan detik. Berarti 80 menit sama dengan 80 dikali 60 detik, yang sama dengan 4800 detik. Yang nomor 3 nih, 6 lustrum 24 bulan sama dengan berapa semester gitu ya. Oke, pertama-tama kita tahu bahwa 1 tahun itu kan sama dengan 2 semester ya teman-teman. Berarti kita buat dalam bentuk tahun dulu nih, yaitu 6 lustrum. Itu tadi kan 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Berarti 6 kali 5 tahun di sini ditambah dengan 24 dibagi 12 tahun gitu ya. Iya, kenapa kalau dibagi 12 tahun, Kak? Soalnya gini, kita tahu 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Ya udah, berarti kalau misalkan kita mau cari bulannya, kita bagi dengan 12 gitu. Berarti 24 bagi 12 sama dengan 2 tahun, sehingga 30 tahun ditambah 2 tahun sama dengan 32 tahun. Nah, sekarang udah dapat tahunnya nih. Berarti 32 dikali dengan 2 semester, yaitu sama dengan 64 semester. Oke, gampang ya. Nah, ini adalah asik mencoba. Ini adalah latihan soal, kalian bisa kerjakan sebagai latihan kalian ya. Semangat teman-teman. Lalu ada konversi satuan panjang. Kita contoh soalnya. Nah, yang ini 5 kilometer sama dengan berapa dekameter, dan seterusnya. Nomor 1 dulu ya. Nah, 5 kilometer itu sama dengan kilometer ke dekameter itu turunnya 2 kali. Nah, sehingga 5 dikali 100 dekameter sama dengan 500 dekameter. Yang kedua, 4000 desimeter itu itu sama dengan dari desimeter ke hektameter itu naik sebanyak 3 kali. Kalian bisa lihat catatannya sendiri ya.
Berarti 4000 dikali dengan 1/1000 hektameter, yaitu sama dengan 4 hektameter begitu. Kita ke nomor 3, 8 dekameter 6 desimeter sama dengan berapa milimeter gitu ya. Oke, 8 dari dekameter ke milimeter itu membutuhkan 5 kali turun tangga. Kalian bisa lihat catatannya sendiri ya. Nah, berarti 8 dikali dengan 10.000 milimeter ditambah dengan 6 dikali desimeter ke milimeter itu turun sebanyak 2 kali. Sehingga 6 kali 100 milimeter. Dihitung 8 kali 10.000 yaitu 80.000. 6 kali 100 sama dengan 600 milimeter, sama dengan 80.600 milimeter. Begitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, yang ini adalah latihan lagi. Oke, perbanyaklah latihan untuk supaya agak terbiasa untuk mengerjakan soal-soal ya teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada yang sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut ke bagian kecepatan nih. Kecepatan tuh apa sih sebenarnya? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Dinamakan kecepatan kan? Oke, lalu ini rumus ini apakah yang VST nih? Ini adalah rumus untuk menentukan si kecepatan rata-ratanya. Nah, jadi rumusnya adalah S per T. S-nya ini apa sih Kak? S-nya itu adalah jaraknya. Misalkan nih, misalkan kalian lari dari rumah kalian ke pasar nih. Itu jaraknya itu ternyata 500 atau 1 kilometer nih. Nah, waktu yang kalian butuhkan dari rumah ke pasar itu sekitar misalkan 2 jam ya misalkan. Berarti nanti jaraknya itu berapa dibagi sama waktunya berapa begitu. Nah, di sini kita punya fun fact nih. Hewan tercepat di dunia. Jadi hewan tercepat di dunia itu adalah burung alap-alap kawah, yaitu nama latinnya Peregrine falcon. Burung ini merupakan hewan tercepat di planet ini, dapat terbang dengan kecepatan hingga 389 km per jam. Oke, itu sangat-sangat cepat sekali. Dan ini merupakan satu-satunya hewan tercepat di dunia, gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen baca lagi lebih lengkapnya lagi, kalian bisa buka link di bawah ini ya, yang ini. Oke, nanti kita taruh di deskripsi deh. Kita lanjut ke contoh soal kecepatan. Nah, si Cuber mengendarai sepeda roda 1 selama 2 jam dan menempuh jarak 10 km. Tentukan kecepatan sepeda roda 1 milik Cuber. Oke, penjelasannya diketahui adalah T-nya itu kan waktunya nih. T-nya 2 jam. Terus S-nya 10 km. Berarti yang ditanya kecepatannya kan. Berarti kecepatannya sama dengan S per T. S-nya kan 10. Terus waktunya kan 2 jam. Berarti 5 km per jam. Ini kita masuk ke contoh soal konversi kecepatan. Nah, tadi kan kita kan tadi udah ngitung ya konversi panjang dan konversi waktu. Sekarang kita gabung nih. Nah, pas digabung itu ketemunya adalah konversi kecepatan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita konversi 30 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit sih? Oke, kita lanjut ya. Solusinya, oke, 1 kilometer tadi kan sama dengan 1000 meter, masukin ke sini. 1 jam sama dengan 60 menit, masukin ke sini. Berarti 30 kali 1000 per 60. Ini sama dengan 500 meter per menit. Yang B sama ya. Gini kita punya 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. 1 jam sama dengan 3600 detik. Tiga lihat aja apa yang ditanya gitu ya. Lalu kita konversi kayak tadi kayak biasanya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah latihan konversi satuan kecepatan. Tada. Oke. Kalau misalkan kalian bingung dengan soal ini, tapi kalian harus kerjain dulu ya. Kalau misalkan kalian bingung, nanti kalian bisa tanya ke kita di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Bye-bye. Selanjutnya, kita akan membahas menghitung jarak dan waktu tempuh dan mengenal satuan volume. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Soal selanjutnya yaitu
Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Jika diilustrasikan akan seperti ini. Ayu berangkat dari rumah pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam dan tiba di sekolah pukul 6:25. Dari soal tersebut diketahui bahwa V-nya adalah 20 km per jam dan keberangkatan pada pukul 6:10 dan tiba pada pukul 6:25. Yang ditanyakan dari soal tadi adalah jarak dari rumah ke sekolah. Maka penyelesaiannya yaitu pertama kita harus mencari waktu tempuhnya terlebih dahulu. Karena pada soal tadi tidak diketahui waktu tempuhnya, hanya diberikan informasi Ayu tiba di sekolah pada pukul 6:25 dan Ayu berangkat dari rumah pada pukul 6:10. Dari dua informasi tersebut, kita dapat mencari waktu tempuhnya dengan cara waktu tiba dikurangi dengan waktu keberangkatannya. Maka waktu tempuh sama dengan 06.25 dikurangi 06.10 sama dengan 15 menit. Lalu 15 menit tersebut kita harus merubahnya ke dalam satuan jam karena kecepatan yang diketahui pada soal tersebut dalam satuan kilometer per jam, maka waktu tempuhnya juga dalam satuan jam. 15 menit sama dengan 1/4 jam, maka waktu tempuh dari rumah Ayu ke sekolah adalah 1/4 jam. Kemudian kita baru dapat menggunakan rumus S sama dengan V kali T atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan di soal diketahui yaitu 20 km per jam dan T-nya yang telah kita cari sebelumnya didapatkan 1/4 jam. Maka didapatkan S sama dengan 5 km. Sehingga jarak dari rumah ke sekolah adalah 5 km. Kita akan membahas menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung menggunakan rumus T sama dengan S per V, di mana T adalah waktu tempuh, S adalah jarak, dan V adalah kecepatan. Maka waktu tempuh dapat dicari menggunakan rumus jarak dibagi dengan kecepatan. Kemudian ada kasus khusus yaitu kejadian berpapasan. Jika terdapat kasus khusus tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus T sama dengan S per VA plus VB, di mana VA yaitu kecepatan kendaraan A dan VB adalah kecepatan kendaraan B. Kemudian contoh soal selanjutnya yaitu Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam, berangkat pada pukul 8. Pada saat yang sama, Pak Budi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapakah mereka berpapasan? Jika diilustrasikan akan seperti ini, di mana mobil Pak Ahmad yaitu mobil yang berwarna merah dan mobil Pak Budi adalah mobil yang berwarna hijau. Dari soal diketahui bahwa VA-nya yaitu 40 km per jam dan VB-nya yaitu 60 km per jam dengan S atau jaraknya yaitu 200 km. Yang ditanyakan pada soal tadi adalah pada pukul berapa mereka berpapasan. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus T sama dengan S per VA plus VB. Di soal tadi diketahui bahwa S-nya adalah 200 km, VA-nya adalah 40 km per jam, dan VB-nya adalah 60 km per jam. Maka T-nya sama dengan 200 per 40 plus 60 sama dengan 200 per 100 dan didapatkan T-nya sama dengan 2 jam. Di soal tadi diketahui bahwa Pak Ahmad dan Pak Budi berangkat pada jam yang sama yaitu pukul 8 dan waktu tempuhnya yaitu 2 jam. Maka didapatkan mereka akan berpapasan pada pukul 10. Selanjutnya kita akan membahas satuan volume.
Pertama, kita akan membahas satuan volume meter kubik atau M⁻3. Hubungan satuan volume kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik dapat dilihat pada gambar tersebut. Jika diketahui kilometer kubik ke hektometer kubik, maka cukup dikalikan 1000. Dan jika dari hektometer kubik ke dekameter kubik juga dikalikan 1000. Dan dari dekameter kubik ke hektometer kubik juga dibagi 1000. Dan yang terakhir dari hektometer kubik ke kilometer kubik juga dibagi dengan 1000. Maka dapat disimpulkan dari gambar tersebut adalah jika turun satu tangga dikali 1000, dan jika naik satu tangga dikalikan 1/1000 atau dibagi dengan 1000. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas satuan volume dalam liter. Satuan volume yang lain adalah kiloliter atau KL, hektoliter atau HL, dekaliter atau dal, liter atau L, desiliter atau DL, sentiliter atau CL, dan mililiter atau ml. Jika kita lihat pada gambar tersebut, jika diketahui KL dan yang ditanyakan ada HL, maka dikalikan 10. Jika diketahui HL dan yang ditanyakan adalah dekaliter atau dal, maka cukup dikalikan 10. Begitupun seterusnya. Jika yang diketahui HL dan yang ditanyakan KL, maka dikalikan dengan 1/10. Jadi, kesimpulan dari gambar tersebut yaitu jika turun satu tangga dikalikan 10, dan jika naik satu tangga dikalikan 1/10 atau dibagi dengan 10. Selanjutnya kita akan membahas hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Pada satuan meter kubik, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 1000, dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 1000 atau dikali dengan 1/1000. Sedangkan pada satuan liter, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10, dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10 atau dikalikan dengan 1/10. Maka hubungan antar satuan volume tersebut yaitu 1 meter pangkat 3 atau 1 meter kubik itu setara dengan 1 kiloliter, dan 1 desimeter kubik itu setara dengan 1 liter, dan 1 sentimeter kubik itu setara dengan 1 mililiter atau sama dengan 1 cc. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Lentera Himatika. Kali ini akan membahas soal kelas 5 SD dengan materi konversi satuan debit, rumus, dan contoh soal. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke rumus debit air, kita harus tahu dulu. Biasanya satuan debit yang sering digunakan adalah satuan volume per waktu, seperti mililiter per detik, liter per jam, meter kubik per jam, dan berbagai satuan lainnya. Untuk itu, kita harus bisa mengkonversi satuan debit terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita masuk ke rumus debitnya. Untuk itu, pertama-tama kita harus latihan dulu mengkonversi satuan debit. Simak terus. Oke, di sini udah ada gambar tangga satuan liter. Sebenarnya ini mirip teman-teman sama tangga satuan jarak yang km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Persis sekali, setiap turun satu tingkat dikali 10 dan setiap naik satu tingkat dibagi 10. Pasti teman-teman kelas 5 SD udah bisa kan mengkonversi tangga satuan jarak. Untuk itu pasti mudah sih mengkonversi tangga satuan liter ini. Kita lihat ya contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, sebuah truk tangki mengangkut 5 kiloliter minyak solar. Berapa liter minyak solar yang diangkut oleh truk tangki tersebut? Dari soalnya kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah berapa liter dan yang diketahui kiloliter.
Untuk itu berarti mengubah kiloliter ke liter. Kita lihat gambar di samping kiri. Ternyata untuk mengubah kiloliter ke liter, kita turun 3 tingkat, yang artinya dikali 10 sebanyak 3 kali, atau dikali 1000. Kita ketahui bahwa 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Karena dia turun 3 tingkat ya teman-teman, jadi dikali 10 sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan adalah 5 kiloliter menjadi berapa liter? Artinya 5 dikali 1000 teman-teman. Jadi jawabannya adalah 50 liter minyak solar yang diangkut oleh truk tangki tersebut. Contoh soal nomor 2. Diketahui satu botol air berisi 600 ml. Berapa volume air dalam botol tersebut dalam liter? Dari soal itu, kita dapat simpulkan bahwa yang ditanya adalah merubah mili menjadi liter. Kita lihat contoh gambar yang di sebelah kiri. Ternyata untuk merubah mili menjadi liter, kita harus naik 3 tingkat. Yang artinya dibagi 1000 teman-teman. Oke, kita langsung aja mengkonversi dari mililiter ke liter. 1 mililiter sama dengan 1 per 1000 liter. Kita langsung hitung aja, berarti kalau 600 mili, berarti 600 dibagi 1000, yaitu 0,6 liter. Jadi volume air dalam botol tersebut adalah 0,6 liter. Oke, untuk contoh terakhir, contoh nomor 3, diketahui satu kaleng cat berisi 2,5 liter. Berapa mili volume cat dalam kaleng tersebut? Dari soal itu kita dapat simpulkan bahwa kita mengubah liter menjadi mililiter. Untuk konversi liter ke mililiter, ternyata kita turun 3 tingkat. Berarti dikali 1000 kan? Diketahui 1 liter sama dengan 1000 mili. Kalau kita kembalikan kepada soalnya kan 2,5 liter dijadikan mili. Artinya 2,5 dikalikan 1000 sama dengan 2500 mili. Jadi volume cat dalam kaleng tersebut adalah 2500 mili. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang teman-teman bisa kerjain sesuai dengan tangga satuan liter. Setiap turun 1 tingkat dikali 10, setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Oke, selanjutnya adalah satuan volume yang sering digunakan dalam penghitungan debit air adalah meter kubik, liter, dan cc. Berikut ini adalah hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Bisa dilihat di gambar tangga itu, meter kubik itu senilai dengan 1 kiloliter. 1 dm kubik senilai dengan 1 liter, dan 1 cm kubik senilai dengan 1 mililiter. Untuk keterangannya, pada satuan meter kubik setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Setiap naik 1 tangga dibagi dengan 1000 atau dikalikan dengan 1 per 1000. Jadi untuk tangga yang warna ungu, itu setiap turun dikalikan 1000. Nah, untuk tangga yang warna pink, setiap turun dikalikan 10. Oke, selanjutnya pada satuan liter, setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 10, setiap naik 1 tangga dibagi 10 atau dikalikan dengan 1 per 10. Seperti yang aku omongin sebelumnya, jadi di tangga yang warna ungu ini adalah satuan kubik jika dia turun dikalikan 1000, jika dia naik dibagi 1000. Nah, untuk yang pink ini satuan liter, jika turun 1 tangga
dikali 10 jika naik satu tangga dibagi 10. Jadi itu ya teman-teman untuk bedanya. Di sini juga sudah ada keterangan kalau 1 km kubik itu sama dengan 1000 HM kubik. Bisa dibaca karena dia turun satu tangga, jadi dia dikalikan dengan 1000. Dan seterusnya. Kalau hubungan antar satuan volume, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, 1 dm kubik sama dengan 1 liter, dan 1 cm kubik sama dengan 1 mili ataupun 1 cc. Itu yang harus dihafalin teman-teman. Diberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, 2 liter per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Di sini bisa kita lihat bahwa satuan waktunya yang berubah dari menit ke jam. Sedangkan satuan volumenya tetap dari liter ke liter. Maka yang kita ubah adalah satuan waktunya. Karena 1 jam terdiri dari 60 menit, maka langsung kita kalikan. 2 dikali 60 sama dengan 120 liter per jam. Untuk contoh soal yang nomor 2, 12 liter per menit sama dengan titik-titik cm kubik per detik. Satuan volume berubah dari liter ke cm kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 1000 cm kubik. Satuan waktu diubah dari menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 12 dikali 1000 per 60 sama dengan 200 cm kubik per detik. Untuk contoh selanjutnya, 1,08 meter kubik per jam diubah menjadi mili per detik. Satuan volume diubah dari meter kubik ke mili. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik sama dengan 1 juta mili. Satuan waktu diubah dari jam ke detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka penyelesaiannya menjadi 1,08 dikali 1 juta dibagi 3600 sama dengan 300 mili per detik. Ada beberapa latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan. Yang perlu diingat bahwa 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, dan 1 cm kubik sama dengan 1 mili. Selalu diingat ya teman-teman, hubungan antara kubik dengan liter. Selanjutnya, rumus debit dan latihan soal. Bisa dilihat pada gambar, ada segitiga satuan debit. V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Dengan rumus, mencari volume adalah D dikalikan W, mencari debit adalah V dibagi W, dan mencari waktu adalah V dibagi D. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama mencari debit. Rumusnya D sama dengan V dibagi W. Soalnya, seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Yang pertama diketahui adalah volume sebanyak 36 liter bensin. Yang kedua yang diketahui adalah waktu, 2 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Jawabnya sama dengan
Debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Karena di dalam soal tidak ada perubahan dalam satuan waktu maupun volume, jadi kita langsung aja. Volumenya diketahui 36, waktunya diketahui 22 menit. Jadi 36 dibagi 2 menit sama dengan 18 liter per menit. Jadi debit aliran bensin adalah 18 liter per menit. Soal yang kedua adalah mencari waktu. Jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk memenuhi kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Diketahui rumus waktu adalah volume dibagi debit. Oke, dari soal tersebut diketahui debitnya 10 meter kubik per menit dan volumenya sebanyak 160.000 liter. Kita jadikan sama seperti satuan volume punya debitnya, jadi dijadikan meter kubik. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka kita ubah menjadi 160.000 dm kubik sama dengan 160 meter kubik. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut. Jawabnya adalah waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya tadi sudah kita ubah dari 160.000 liter menjadi 160 meter kubik, maka volumenya sebesar 160 dibagi debitnya 10, sama dengan 16. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 16 menit. Contoh soal yang terakhir adalah mencari volume. Rumus volume adalah debit dikalikan waktu. Suatu hari debit air Sungai Brantas 140 mm kubik per menit. Berapa cm kubik volume air yang mengalir selama 8 jam? Diketahui debit air 140 mm kubik per menit. Yang ditanyakan adalah berapa cm kubik. Berarti kita harus mengkonversi milimeter menjadi cm. Jawabannya adalah 0,14 cm kubik per menit. Diketahui waktunya adalah 8 jam. Sedangkan di dalam debit itu waktunya berupa menit. Jadi kita kalikan. Sehingga menjadi 480 menit. Yang ditanyakan volume. Rumusnya adalah debit dikali waktu, yaitu 0,14 cm kubik per menit dikalikan 480 menit, sama dengan 67,2 cm kubik. Jadi volume air yang mengalir selama 8 jam adalah 67,2 cm kubik. Berikut ada beberapa latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan di rumah sebagai latihan dan sebagai pemahaman sejauh mana sih teman-teman paham sama materi debit air ini. Jika teman-teman sudah mengerjakan beberapa latihan soal tadi, teman-teman bisa mengoreksi jawabannya melihat dari kunci jawaban dan pembahasan soal-soal berikut. Terima kasih.